Bab 11, Hou Xiaomei. Berharap, itu adalah kata yang terlintas di benak pria muda berwajah panjang begitu dia mendengar kata-kata Bai Xiaochun. Tapi kemudian dia melirik pegunungan daging yang duduk di sana di belakangnya, menyeringai jahat, dan dia ragu-ragu. Kamu, Bai Xiaochun melangkah maju dengan senyum yang sangat menawan, terlihat seperti tipe orang yang tidak akan membahayakan seekor lalat. Dia menggenggam pelayan berwajah panjang di bahu dan berkata, "Selamat telah menjadi murid sekte luar, kakak, kamu adalah ikan yang melompati gerbang naga, kamu akan melambung seperti bintang jatuh, masa depan kamu tidak terbatas. Namun, saudara junior kamu di sini bekerja sangat keras untuk berlari sampai ke garis finish. Tidakkah menurut kamu pantas memberikan sedikit kompensasi?" Petik 2. Wajah pelayan itu menjadi gelap. Jika dia tidak mengerti sekarang apa yang sedang terjadi, maka dia tidak pantas hidup selama bertahun-tahun. Dia memandang Bai Xiaochun, dan kemudian pada Fatih Zhang besar dan Fatih Hei ketiga. Kemudian ekspresinya berkedip ketika dia dengan cepat mempertimbangkan masalah ini, mencoba untuk memutuskan apakah itu layak. Tidak butuh waktu lama sebelum pemuda berwajah panjang itu mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Jika dia kehilangan kesempatan ini, mungkin sepertinya dia hanya kehilangan waktu sebulan. Namun, siapa yang tahu apa jenis ahli kuat akan muncul selama bulan itu? Selain itu, siapa yang mengatakan apakah 3 orang dari Oven mungkin tidak muncul lagi dalam persidangan berikutnya dengan api? Yang paling penting dari semua adalah bahwa pemuda ini sudah mati ditetapkan untuk menjadi murid sekte luar, dan sekarang, harapan telah diletakkan tepat di depannya. Akhirnya, dia menginjak kakinya. "Berapa banyak kompensasi yang kamu inginkan?" Dia bertanya dengan gigi terkatup. Berseri-seri, Bai Xiaochun dengan cepat menjawab, "Tidak banyak, tidak banyak. Dengar, aku bersiap selama beberapa bulan untuk berpartisipasi dalam percobaan ini dengan api. Bagaimana kalau kita setuju dengan 20 batu roh? Itu sudah cukup." Petik 2. Ketika dia mendengar nomor yang disebutkan, jantung pemuda berwajah panjang itu bergetar. Dia menjentikan lengan bajunya, dan baru saja akan menolak, ketika Bai Xiaochun sekali lagi berbicara. "Dengar, bukan karena aku serakah. Kami bertiga bersama-sama, kamu tahu, jadi kamu tidak bisa hanya memikirkan aku. Kakak sulung dan kakak ketiga aku sama-sama kelaparan dan kehilangan banyak berat demi percobaan ini dengan api." Petik 2. Dalam hal itu, Bai Xiaochun sama sekali tidak berbohong. Fatih Zhang besar dan Fatih Hei ketiga sama-sama kehilangan cukup banyak lemak saat mendaki gunung. Pelayan berwajah panjang memandang Big Fatih Zhang dan Ter Fatih Hei, dan di dalam mulai melepaskan aliran kata-kata kutukan. Kemudian, dia mulai menawar, dan akhirnya menyetujui 16 batu roh. Jantung berdenyut kesakitan, dia akhirnya melemparkan tas ke Bai Xiaochun. "Baik," dia bertanya, suaranya serak. "Luar biasa," jawab Bai Xiaochun dengan ceria. "Oke, Penatua Broter, tolong tunggu sebentar ke samping. Setelah kami memiliki 2 pengambil lagi, kami akan membuka jalan ke gerbang keluar." Bai Xiaochun melemparkan batu roh ke Big Fatih Zhang. Ketika pelayan berwajah panjang menyadari bahwa mereka akan menunggu 2 orang lagi datang, antisipasi tiba-tiba membuncah di hatinya. "Itu adalah situasi, jika aku kacau, lebih baik kamu tidak memiliki senyum di wajah kamu." Pada titik ini, 2 murid sekte luar di sisi lain dari gerbang keluar menyadari apa yang sedang terjadi, dan mata mereka membelalak tak percaya. Apa yang kalian lakukan?" Salah satu dari mereka berteriak. "Kamu benar-benar menjual tempat di sekte luar. Apa yang hebat?" Petik 2. Fatih besar Zhang dengan gembira menghitung batu roh ketika dia mendengar para murid sekte luar. Tampak kesal, dia berbalik untuk menatap mereka. "Untuk apa kamu berteriak? Itu melelahkan mencapai titik ini, dan sekarang aku tidak merasa ingin melangkah lebih jauh. Tidak memberitahu aku bahwa kami tidak diizinkan membiarkan sesama murid melanjutkan melewati kami. Jika mereka ingin memberi kita kompensasi untuk upaya kita, apa yang salah dengan itu, ya?" Petik 2. 2 murid Outer Sect tidak benar-benar yakin bagaimana menanggapi pernyataan seperti itu. Pada titik inilah 7 atau 8 wajah memerah terlihat bergegas di jalan setapak. Suara celana terengah-engah mereka terdengar hampir seperti guntur. Di posisi terdepan adalah seorang pria kekar berumur sekitar 30 tahun. Dia bertelanjang dada, dan tampak sangat mengesankan saat dia berjalan ke puncak gunung. Bai Xiaochun segera melangkah maju, matanya bersinar. "Kamu agak terlambat, kakak. Namun, tiba-tiba aku tidak ingin menjadi murid sekte luar. Apakah kamu menyukai tempat aku?" Petik 2. Pria kekar itu menatap dengan kaget, lalu berbalik untuk melihat semua pelayan yang naik gunung di belakangnya. Kemudian dia mendengus dingin dan berkata, "Kamu pikir kamu bisa memeras uang dariku, bocah nakal? Kalahkan itu." Petik 2. Menderu, pria itu melambaikan tangannya, menyebabkan tekanan roh dari tingkat ketiga ki kondensasi melonjak keluar. Bai Xiaochun mendukung langkahnya dan berteriak, "Kakak sulung." Segera, segumpal daging turun dari atas. Wajah lelaki kekar itu jatuh saat dia mendongak. Kemudian, ledakan besar terdengar saat gunung daging menabraknya. Pria kekar mengeluarkan jeritan sengsara saat Big Fatih Zhang melanjutkan untuk duduk di atasnya. Meskipun dia berjuang, tidak mungkin baginya untuk membebaskan dirinya sendiri. Bahkan, jika itu bukan karena fakta bahwa dia begitu besar dan kuat untuk memulai, udara akan keluar dari paru-parunya, dan dia akan pingsan. Ketika 7 atau lebih pelayan naik gunung di belakang pria kekar itu melihat apa yang terjadi, mata mereka membelalak karena terkejut. Kedua murid sekte luar juga tersentak.
Pria kekar terjebak di bawah Big Fatty Zhang hampir tampak mengempis, dan mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kasihan padanya. Mata melesat, Bai Xiaochun mencondongkan tubuh dan berbisik, "Kakak sulung, kita memiliki audiensi." Setelah mengenal Bai Xiaochun selama lebih dari 1 tahun sekarang, Big Fatty Zhang mengerti persis apa yang dia maksud. Memelototi pria kekar itu, dia mengepalkan tangan besarnya menjadi tinju seperti palu dan kemudian mulai memukulinya dengan keras. "Beraninya kau mencoba lepas dari Lord Fatty? Apa yang berani-berani? Sangat sulit untuk mendaki ke sini. Kami ingin menjadi murid sekte luar, tetapi kebetulan menyerah pada menit terakhir. Tentu saja kami menginginkan kompensasi. Fudge, aku tidak percaya kau menolak kami." Setelah memukulnya sebentar, Big Fatty Zhang kemudian melompat kembali ke udara dan kemudian membanting ke pria itu. Pria kekar itu menjerit kesedihan, dan nyaris tak bisa bernapas. Kemudian Big Fatty Zhang bersiap untuk melompat lagi, dan pria itu tiba-tiba mengulurkan sebuah tas dengan tangan gemetar. Wajah penuh dengan teror, dia berkata, "Ini, ambil kompensasi." Zhang Fatty besar segera membantu pria kekar itu berdiri. Dengan wajah berseri-seri, dia mengambil tas itu, melirik ke dalam, lalu membantu pria itu membersihkan pakaiannya. "Hahaha, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya, kawan? Lihat, orang sudah berbaris di depan kamu. Yang kami butuhkan adalah satu lagi dan kami akan membuka jalannya." Petik 2. Pria kekar itu tampak terhina sekaligus marah, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Dia berjalan mendekat untuk berdiri di sebelah pelayan yang berwajah panjang itu, merasa sangat tertekan. Sedangkan untuk pelayan berwajah panjang, dia sudah merasa sedikit lebih baik, dan tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa dia lebih pintar daripada pria kekar ini. "Itu luar biasa, kakak sulung," Bai Xiaochun berkata, menyeringai dari telinga ke telinga. Lalu dia memandang dengan penuh semangat pada para pelayan lain yang telah mengikuti pria kekar itu, tetapi sekarang berdiri di sana tampak ketakutan. Fatty besar Zhang tersenyum bangga, lalu berjalan kembali ke tempatnya di dekat pintu masuk, di mana dia duduk lagi untuk menghalangi jalan. Kedua murid sekte luar saling bertukar pandangan kecewa. Dibandingkan dengan apa yang baru saja terjadi sekarang, cara Bai Xiaochun dan yang lainnya telah memeras pelayan yang berwajah panjang hampir tampak ringan dan lembut. Mereka benar-benar merampok orang. Ini perampokan. Mereka marah, tetapi juga sedikit cemburu, dan tidak bisa membantu tetapi berharap mereka datang dengan ide yang sama ketika mereka berpartisipasi dalam persidangan dengan api. Yang paling bertentangan dari semua adalah 7 pelayan yang telah mengikuti dekat di belakang pria kekar itu. Ketika mereka menyaksikan Big Fatty Zhang menghancurkan dan memukul pria kekar itu, mata mereka mulai bersinar dengan cahaya yang terang. Sebelumnya, menjadi murid sekte luar hampir tampak mustahil. Tapi sekarang, mereka tiba-tiba punya harapan. Melihat sekeliling dengan penuh semangat pada semua orang, Bai Xiaochun tiba-tiba berteriak dengan suara bernada tinggi, "Hadirin sekalian, ada satu tempat tersisa. Bagaimana dengan ini, kami akan memberikannya kepada penawar tertinggi." Petik 2. Segera, kerumunan orang menyadari apa yang terjadi, dan suara terengah-engah mereka semakin keras. Tatapan mereka menjadi lebih aneh, dan hati mereka dipenuhi dengan segala macam kemungkinan liar. Hampir segera, orang-orang mulai meneriakkan tawaran, membuatnya tampak seperti lelang. "Aku akan menawar 10 batu roh." 11. "Tempat itu milikku, aku akan menawar 15 batu roh." Petik 2. Bai Xiaochun, Big Fatty Zhang dan Fatty Hei ketiga langsung gembira. Ketika dua murid sekte luar mendengar apa yang sedang terjadi, itu seperti menuangkan minyak ke api. Dari sudut pandang mereka, pemerasan adalah satu hal, dan perampokan berpotensi diabaikan. Tetapi melihat situasi berubah menjadi pelelangan membuat pikiran mereka berputar. Itu sangat keterlaluan bahwa gelombang kejut tampaknya menghancurkan hati mereka. Bagi mereka, yang paling jahat di antara ketiganya bukanlah Big Fatty Zhang, tetapi Bai Xiaochun yang tampaknya menawan dan tidak bersalah. Memalukan, tak tahu malu. Salah satu dari mereka akhirnya mengertakkan gigi dan berputar, mata merah karena cemburu atau amarah. Dia tidak yakin yang mana, ketika dia pergi untuk melaporkan masalah tersebut kepada penjaga kehormatan. Bai Xiaochun tidak benar-benar sangat senang dengan tingkat tawaran yang dipanggil. Matanya terangkat untuk sesaat, dan kemudian dia berteriak, "Saudara-saudara, kita perlu cepat-cepat. Kalau tidak, pelayan lain akan muncul, dan kemudian siapa yang tahu berapa lama mereka akan pergi untuk menang." Petik 2. Menanggapi kata-katanya, suara seorang wanita muda tiba-tiba memanggil dari jauh ke bawah gunung. "Aku, Hou Xiaomei, menawar 30 batu roh. Aku berasal dari salah satu klan kultivator dan punya banyak uang. Mari kita lihat siapa yang berani mencoba mencuri tempat aku." Seorang gadis muda yang cantik terengah-engah dan naik ke atas gunung. Dia memiliki kulit putih dan kerangka yang ramping, dan terlihat cukup muda. Ketika Big Fatty Zhang melihat gadis muda yang cantik itu, matanya membelalak. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi berhenti dan memandang Bai Xiaochun. Hampir segera setelah kata-kata Hou Xiaomei meninggalkan mulutnya, para pelayan lainnya dilemparkan ke dalam keributan besar, memanggil tawaran yang semakin tinggi. Pada akhirnya, dia menyebutkan harga yang membuat pemuda berwajah kuda dan pria kekar bergetar ketakutan. Bahkan, mereka merasa seolah-olah baru saja mendapat kesepakatan besar. Hou Xiaomei berjalan keluar dari kerumunan, dadanya yang cukup memimpin. Dia menatap balik ke arah orang lain, lalu bergabung dengan pria muda berwajah panjang dan lelaki kekar, yang menyebut dirinya Lord Wolf. Bersama-sama, mereka berjalan ke langkah terakhir dan kemudian keluar dari persidangan dengan api. Di belakang mereka,
Bai Xiaochun, Big Fatty Zhang dan Turk Fatty Hei menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Selamat, rekan-rekan Taois, kamu adalah ikan yang melompati gerbang naga, kamu sedang berlari kencang kuda ilahi. Petik 2. Pelayan berwajah panjang dan yang lainnya berdiri di sana di puncak gunung, agak linglung. Meskipun mereka sekarang adalah murid-murid sekte luar, untuk beberapa alasan, itu bukan acara yang menggembirakan seperti yang mereka bayangkan. Kemudian mereka mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Bai Xiaochun dan yang lainnya, dan pria muda berwajah panjang dan pelayan kekar bertukar pandang sedih, pahit. Hou Xiaomei, di sisi lain, tampak sangat bersemangat. Wajahnya yang menawan bahkan sedikit memerah. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku, Hou Xiaomei, akan pernah menemukan keberuntungan seperti itu, pikirnya bangga. Bab 12, di pagar bambu. Dan dengan demikian, persidangan dengan api berakhir. Saat Hou Xiaomei berjalan lebih jauh ke atas gunung, Zhang Fati besar memandangnya dan mengusap dagunya dengan serius. Ah, sangat adil, sangat muda, sangat murni, dia berkata. Lalu dia memandang Bai Xiaochun, seolah-olah dia membandingkan mereka berdua. 1. Bai Xiaochun juga menatap Hou Xiaomei saat dia berjalan ke kejauhan, hatinya dipenuhi dengan emosi yang saling bertentangan. Lalu dia mendengar Big Fatty Zhang, dan berbalik untuk menemukannya menatapnya dari sudut matanya. Hei, apa yang kamu lihat? Dia berteriak. Fatty besar Zhang tertawa keras pada kemarahan Bai Xiaochun, lalu mengeluarkan kantong batu roh dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Ayo, mengapa kita tidak menghitung batu roh kita? Kami kaya sekarang, hahaha, ini benar-benar ide yang bagus. Petik 2. Apa gunanya menghitung mereka? Jawab Bai Xiaochun dengan harum dingin. Tidak peduli berapa kali kamu melakukannya, itu tidak akan mengubah berapa banyak yang ada. Saudara junior ke-9, kamu tidak mengerti. Apa yang kamu lihat hanyalah batu roh, tetapi apa yang kamu hitung adalah hidup. Zhang Fati besar jarang berbicara tentang kedalaman hidup. Mendengarnya berbicara sedemikian rupa membuat Bai Xiaochun kaget. Dia mengambil tas itu dan mencoba menghitung batu-batu roh seperti yang dilakukan Big Fatty Zhang, tetapi dengan cepat merasa bosan dan mengembalikan tas itu. Pada saat itulah cahaya yang berkilauan naik di sepanjang persidangan melalui jalur api. Visi semua orang berenang, dan ketika menjadi jelas lagi, mereka kembali di bawah gunung. Ketika penjaga kehormatan setengah baya yang bertanggung jawab atas pengadilan dengan api melihat Bai Xiaochun dan yang lainnya, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikan mereka. Sejauh yang dia ketahui, sekte itu harus mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan oven. Bai Xiaochun dan yang lainnya gugup, tetapi melihat bahwa tidak ada dampak langsung, mereka bertukar pandang, membersihkan tenggorokan mereka, dan dengan cepat kembali ke oven. Zhang Fati besar terus menghitung batu roh berulang-ulang, terus sampai mereka kembali ke oven. Lemak lainnya segera kembali, juga gembira. Semua orang saling bertukar pandang, dan kemudian tampak sangat bangga pada diri mereka sendiri. Setelah rampasan telah berpisah, Bai Xiaochun kembali ke gubuknya. Dia datang ke tempat ini untuk hidup selamanya. Kalau bukan karena fakta bahwa ia membutuhkan tanaman obat untuk ditukar dengan pil peningkat umur panjang yang memperpanjang umur, ia tidak akan pernah berpikir sejenak tentang batu roh. Malam itu, tak seorang pun di oven bisa tidur. Fatty besar Zhang dan yang lainnya terlalu bersemangat untuk menjadi kaya tiba-tiba. Di masa lalu, dompet koin mereka sangat kosong, tetapi sekarang, masa depan tampak cerah dan mulia. Setelah mengatakan itu, mereka masih khawatir tentang kemungkinan akibat dari apa yang telah mereka lakukan, sehingga sulit bagi mereka untuk tertidur. Adapun Bai Xiaochun, dia tidak bisa berhenti memikirkan pil peningkat umur panjang yang memperpanjang umur, dan sama-sama tidak bisa tertidur. Keesokan harinya, berita tentang oven yang menghalangi jalan selama persidangan dengan api menyebar seperti api ke seluruh distrik pelayan di tepi selatan Spirit Stream Sect. Segera, semua orang sudah mendengar. Apakah kamu mendengar apa yang dilakukan awak offense? Apakah mereka gila? Aku tidak percaya mereka melakukan itu. Surga, mereka menjual tempat ke sekte luar. Memalukan, kenapa aku tidak pernah berpikir untuk melakukan itu? Petik 2. Aku pernah mendengar bahwa orang-orang dari oven memiliki latar belakang yang penting dan sangat terhubung dengan baik dalam sekte ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka berani melakukan sesuatu yang sangat menyebalkan? Semua departemen dan individu di distrik pelayan berbicara tentang oven. Pada hari-hari berikutnya, para kru mencoba untuk menjaga profil, dan bahkan menghindari keluar sendirian. Suatu malam beberapa hari kemudian, Bai Xiaochun menyendok sup ke dalam mangkuk berdasar tebal satu demi satu. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki datang dari jalan setapak di luar. Semua orang dari oven segera keluar dari sini. Departemen pengawas telah menerima perintah untuk menyelidiki peran kamu dalam apa yang terjadi selama persidangan dengan api. Bahkan saat suara itu memanggil, gerbang utama oven ditendang dengan keras. Suara pintu ditendang terbuka bergema ketika beberapa pelayan masuk, mereka semua mengenakan jubah departemen pengawas. Memimpin mereka semua tidak lain adalah pria kekar yang datang terakhir kali dengan Su Baochai. Big Fatty Zhang dan Bai Xiaochun bertukar pandang, lalu berjalan dengan acuh tak acuh untuk menghadapi kelompok tempur dari departemen pengawas. Aku pikir aku mendengar burung gagak berkotek pagi ini, kata Big Fatty Zhang. Aku seharusnya tahu bahwa kamu akan muncul hari ini, Chen Fei. Chen Fei tertawa dingin saat pertama kali melihat Big Fatty Zhang dan kemudian Bai Xiaochun. Sikap mereka yang benar-benar tenang membuatnya mengerutkan kening. Di tengah jalan, dia sangat bersemangat,
karena percaya dirinya akhirnya mendapatkan keuntungan yang dia butuhkan untuk dapat mengalahkan Oven, untuk mengakhiri permusuhan yang telah ada selama bertahun-tahun antara dua departemen mereka. Berhenti berpura-pura tenang, Chen Fei berkata dengan tawa yang dingin dan menakutkan. Matanya berkedip dengan cahaya yang tajam. Orang-orang Oven, izinkan aku untuk bertanya, apakah kalian bertuju menghadiri persidangan terbaru dengan api untuk promosi pelayan ke sekte luar? Tentu saja, jawab Big Fatty Zhang, tertawa. Hanya itu yang perlu aku ketahui. Bawa mereka pergi. Chen Fei tidak berbasa-basi. Dia melambaikan jari telunjuk kanannya, dan segera, selusin pelayan dari Departemen Pengawas dengan cepat bergegas maju dengan kawat besi untuk menangkap staf Oven. Melihat ini, Bai Xiaochun tidak bisa menahan tawa dan berkata, apakah Departemen Pengawas kamu bertanggung jawab atas segalanya? Kamu bahkan dapat mendiskualifikasi kami untuk bisa menjadi murid sekte luar. Kalian cukup kuat. Petik 2. Chen Fei tidak bisa tidak memikirkan insiden baru-baru ini dengan pedang terbang. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan pelayan lainnya, lalu memandang Bai Xiaochun dengan mata menyipit. Junior Brother Bai, jika kamu masih tidak yakin dengan otoritas aku, maka jawab aku pertanyaan lain. Apakah kamu Oven orang memblokir jalannya sidang dengan api dan kemudian menjual tempat di sekte luar? Apakah kamu berani mengakui bahwa kamu melakukan hal seperti itu? Petik 2. Tentu saja aku mengakuinya. Bai Xiaochun menjawab dengan anggukan yang tenang, terlihat cukup menawan. Dia bahkan menunjuk Big Fatty Zhang dan yang lainnya dan berkata, begitu juga mereka. Itu benar, kita semua melakukannya. Terus, Zhang Fatty besar berkata dengan tawa yang hangat. Wajah Chen Fei berkedip. Dia tidak pernah membayangkan bahwa staf Oven akan benar-benar mengakui tuduhan itu. Dia mengharapkan mereka menyerah hanya setelah pertempuran yang pahit dan berlarut-larut. Cara bermainnya terasa aneh, dan perasaan aneh tumbuh di dalam dirinya. Karena itu, tanpa kata lain dia menggeram, luar biasa. Karena kamu mengakuinya, maka aku tidak perlu bertanya lagi, kamu akan ikut dengan aku ke Hall of Justice. Jika ada di antara kamu yang berani melawan kami, maka sesuai dengan aturan sekte, kamu akan segera diusir. Petik 2. Dengan itu, dia terbang maju menuju Bai Xiaochun, diikuti oleh anggota kelompoknya. Namun, pada titik inilah Bai Xiaochun tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan melakukan gerakan mantra. Segera, seberkas cahaya pedang keluar dari lengan bajunya, berubah menjadi pedang kayu berwarna-warni. Begitu pedang muncul di antara kedua kelompok, itu mengeluarkan cahaya dingin yang menindas. Chen Fei berhenti di jalurnya, wajahnya jatuh. Bai Xiaochun, beraninya kau menentang penangkapan. Penatua Brother Chen, Departemen Pengawas mungkin memiliki hak untuk menanyai kami, tetapi dari mana kamu mendapatkan hak untuk menangkap kami? Huff, apa yang kamu akui melanggar peraturan sekte, tentu saja aku punya hak untuk menangkapmu. Petik 2. Tunggu, aturan sekte apa yang kita langgar? Bai Xiaochun bertanya dengan mata menyipit. Zhang Fatty besar dan yang lainnya juga menatap Chen Fei dengan mata menyipit dan senyum dingin. Kamu menjual tempat ke sekte luar, yang melanggar nomor peraturan sekte, tunggu, ya. Tiba-tiba, Chen Fei berhenti berbicara, dan wajahnya jatuh. Butir-butir keringat muncul di dahinya. Hanya pada titik ini dia tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya tidak ada aturan sekte yang secara khusus melarang orang untuk menjual tempat ke sekte luar saat di jalan persidangan dengan api. Lagi pula, tidak banyak orang akan berpikir untuk melakukan hal seperti itu, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak akan memiliki keberanian untuk menjalani rencana. Kakak Chen, mengapa kamu berkeringat? Bai Xiaochun bertanya, terdengar terperangah. Namun, ketika dia berbicara, kata-katanya semakin keras. Ayo, aturan apa yang kita langgar? Katakan saja, tunggu, mungkinkah kita tidak melanggar aturan sekte? Penatua Brother Chen, apakah kamu menipu Hall of Justice untuk melakukan pembalasan dendam pribadi kamu? Apakah itu sebabnya kamu datang ke sini untuk menghukum kami? Penatua Brother Chen, apa yang kamu lakukan adalah pelanggaran jilid nomor 9 Undang-Undang Sekte nomor 9. Itu datang dengan hukuman berat. Di akhir pidatonya, dia merasa luar biasa. Pembohong, aku, bukan hanya wajah Chen Fei yang jatuh. Semua pelayan lainnya dari Departemen Pengawas semua menyadari bahwa telah terjadi kesalahan besar. Pada titik inilah Big Fatty Zhang tersenyum ganas, mengangkat kedua tangan, dan meletakkan buku-buku jarinya. Sinar ganas muncul di mata lemak lainnya ketika mereka mulai berjalan menuju kelompok dari Departemen Pengawas. Chen Fei, Aula Kehakiman akan menangani pelanggaran aturan sekte kamu, kata Big Fatty Zhang dengan senyum setan, energinya melonjak. Tapi sekarang, kamu sebaiknya menjelaskan bagaimana kamu akan mengimbangi gerbang utama yang disayangi Oven, yang dengan susah payah ditempa oleh tangan banyak leluhur masa lalu yang mati dalam proses. Karena mereka berani memblokir garis akhir persidangan dengan api, mereka secara alami melakukannya setelah sepenuhnya siap. Bai Xiaochun telah menyarankan sejak awal bahwa mereka meneliti aturan sekte sebelum membuat rencana besar mereka. Biaya, seru Big Fatty Zhang, sosoknya yang seperti gunung segera menyebabkan Chen Fei dan yang lainnya mulai bergetar. Seketika, suara bentrok dan dentang pertempuran terdengar di halaman. Adapun Bai Xiaochun, tubuhnya melintas di udara saat ia turun di tempat biasanya di atas pagar bambu yang mengelilingi halaman. Dia menjentikkan lengan bajunya dan menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Menatap ke kejauhan, dia melihat setiap pahlawan yang kesepian yang tidak berkenan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Dengan menjentikkan jari, aku, Bai Xiaochun, mengurangi Departemen Pengawas menjadi abu. Bab 13, kamu datang juga.
Departemen pengawas dan Oven telah berselisih selama bertahun-tahun. Ada banyak gesekan di antara keduanya, tetapi biasanya hal-hal di bawah kendali. Yang terburuk yang pernah terjadi adalah luka ringan. Pertempuran selama persidangan dengan api berlangsung untuk waktu yang dibutuhkan dupa untuk membakar. Lemak besar Zhang dan yang lainnya memukuli Chen Fei dan regu Departemen Pengawas sampai mereka hitam dan biru. Hanya ketika mereka bercabang di atas batu roh yang cukup untuk membayar gerbang utama mereka diizinkan pergi, mengutuk sepanjang waktu. Sebelum berangkat, Chen Fei memandang Bai Xiaochun yang berdiri di pagar bambu, dan kebencian di hatinya semakin dalam. Sejauh yang dia ketahui, sejak Bai Xiaochun muncul, Oven hanya menjadi semakin menjijikkan. Pertarungan telah menarik sedikit perhatian di distrik pelayan. Banyak pelayan, setelah menyadari bahwa Departemen Pengawas tidak bisa berbuat apa-apa kepada Oven, lebih marah daripada sebelumnya. Namun, pelayan lainnya seperti Hou Xiaomei, dan merasa bahwa apa yang telah dilakukan para Oven berarti bahwa mereka sekarang akan memiliki peluang bagus dalam persidangan dengan api. Bahkan, ketika uji coba dimulai pada bulan berikutnya, kru Oven dengan bangga berjalan ke garis start. Para pelayan di sekitarnya memandang mereka dengan marah. Lemak besar Zhang berdeham, memandang berkeliling ke pelayan-pelayan lain, dan berkata, "Nyonya-nyonya dan tuan-tuan, jika kamu sampai ke puncak lebih cepat dari kami, maka kamu tidak perlu membeli tempat. Kami melakukan ini untuk kebaikan sekte ini. Perjuangan yang baik akan menghasilkan yang terbaik dari yang terbaik." Petik 2. Dia telah diperintahkan oleh Bai Xiaochun untuk mengatakan hal-hal sedemikian rupa, dan hasilnya adalah para pelayan di sekitarnya mengepalkan rahang mereka dengan marah. Ketika lonceng-lonceng mulai berdentang, dan sidang dengan api dimulai, kru Oven, serta semua pelayan lainnya, mulai berlomba mendaki gunung seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Segera, Lemak dan Bai Xiaochun begitu jauh di depan sehingga mereka bahkan tidak bisa dilihat. Para pelayan lainnya tersenyum pahit, tetapi melanjutkan lomba. Rupanya, mereka telah mengambil kata-kata Big Fatty Zhang ke hati. Sekali lagi, awak Oven berhasil dengan cara spektakuler, yang menyebabkan keributan besar di distrik pelayan. Setelah semua, mereka memiliki basis kultivasi yang mendalam, dan kerangka fisik mereka sangat besar. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Oven sekarang lebih menjadi sorotan daripada sebelumnya. Meskipun mereka terkenal di distrik pelayan, ketenaran mereka saat ini melampaui apapun dari tahun-tahun terakhir. 2 bulan berlalu, dan setiap kali ada uji coba dengan api, kru Oven cepat bergegas. Sejauh yang mereka ketahui, waktu di bulan itu adalah hari bayaran batu roh mereka. Bai Xiaochun juga senang dengan penumpukan batu roh. Dia akan segera memiliki cukup untuk membeli semua tanaman obat yang dia butuhkan. Akhirnya, serangkaian percobaan lainnya dimulai. Saat ini Fajar, lemak besar Zhang, lemak ketiga Hei, dan semua lemak lainnya bangun lebih awal. Bai Xiaochun bergabung dengan mereka, dan 9 dari mereka melaju bersama, lalu membelah menjadi 3 kelompok, dengan kelompok yang dipimpin oleh Big Fatty Zhang menuju ke Peak Fragrant Cloud. Namun, sekelompok dari Departemen Pengawas mencegat mereka dalam perjalanan. Tidak ada penjelasan yang diberikan, dan pertempuran segera terjadi. Departemen Pengawas memegang keunggulan dalam hal jumlah, yang mengarah ke pertempuran kacau. Segera, jumlah lonceng terdengar, menyebabkan Big Fatty Zhang menjadi sangat cemas sehingga matanya ditembak dengan darah. Begitu bunyi bel terdengar, kelompok dari Departemen Pengawas berhamburan. Fatty Zhang besar, Bai Xiaochun dan Fatty Hei ketiga marah, tetapi tidak punya waktu untuk mengejar. Mereka segera melaju menuju persidangan dengan api di Fragrant Cloud Peak. Ketika mereka tiba di pintu masuk jalan setapak, tidak ada orang di sana, jadi mereka langsung mulai berlari ke atas gunung. Bajingan Departemen Pengawas itu, mengutuk Big Fatty Zhang, "Tunggu saja sampai kita selesai di sini, aku akan memanggil semua saudara bruder bersama-sama dan kita akan mengalahkan mereka." Dia mendorong begitu keras sehingga lemak di tubuhnya terbakar, membuatnya tampak lebih kurus. Namun, hasilnya adalah kecepatan ledakan. Bai Xiaochun juga sangat marah. Dia hanya membutuhkan beberapa batu roh lagi untuk mencapai tujuannya. Sambil menggertakkan giginya, dia mendorong ke depan dengan semua kecepatan yang bisa dia kumpulkan. Sejalan dengan Big Fatty Zhang dan Third Fatty Hei, dia menaiki jalan setapak, melewati satu pelayan demi satu. Begitu mereka mencapai puncak gunung, wajah mereka menjadi gelap. Berdiri di puncak, menghalangi pintu masuk, ada 3 orang. Berdiri di depan adalah Chen Fei, diapit oleh 2 pria kekar yang tampaknya berada di tingkat ketiga Ki kondensasi. Begitu mereka melihat Bai Xiaochun dan yang lainnya, mereka mulai tertawa terbahak-bahak. Zhang Fatty besar dan Bai Xiaochun ada di sini. Yah, jangan khawatir, kita masih memiliki bintik-bintik, kamu menginginkannya. Petik 2. Zhang Fatty besar menggertakkan giginya. Dengan mata merah, dia berteriak, tercela. Tak tahu malu, kamu flunkis. Petik 2. Hei, karena ini bukan melanggar peraturan sekte, maka jika kalian dari Oven bisa datang ke sini, maka begitu pula Departemen Pengawas. Hahaha, bisnis ini milik Departemen Pengawas sekarang. Petik 2. Ketika Bai Xiaochun dan yang lainnya mendengar tawa mengejek Chen Fei dan teman-temannya, kemarahan mereka membara. Sekarang sudah jelas mengapa yang lain dari Departemen Pengawas telah menyergap mereka dalam perjalanan ke sini. Itu semua plot besar. Zhang Fatty besar mengeluarkan amarah dan baru saja akan menyerang Chen Fei. Sejauh menyangkut dirinya, perkelahian pada titik ini tidak bisa dihindari. Selain itu, dia tidak mungkin mengetahui seberapa sering hal yang sama akan terjadi lagi di masa depan. Itu pada dasarnya sama dengan mencuri batu roh darinya, yang menyebabkan kemarahannya mendidih dan mendidih.
Fatih Hei ketiga sama-sama marah. Namun, pada saat yang sama bahwa mereka berdua akan menyerang, Bai Xiaochun mendongak dalam pikiran dan kemudian tiba-tiba berbisik, "Kakak sulung, lari secepat yang kamu bisa," dan kemudian mendorong mereka melewati garis finish. Kami mungkin tidak mendapatkan batu semangat saat ini, tapi setidaknya Departemen Pengawas tidak akan bisa mencuri bisnis kami di masa depan. Petik 2. Mata Big Fatty Zhang langsung menjadi liar dengan sukacita. Lebih dari sebelumnya, dia menyadari betapa penjahatnya Bai Xiaochun. Sambil tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba dia melesat ke depan. Ketika Fatih Hei mengikuti Big Fatty Zhang, tertawa kecil, matanya bersinar. Jalannya tidak terlalu lebar, dan ketika Big Fatty Zhang dan Fatih Hei maju bersama, mereka hampir seperti tembok besar. Angin menendang saat mereka melesat langsung ke arah Chen Fei dan yang lainnya. Bai Xiaochun mengikuti di belakang Big Fatty Zhang, mengeluarkan teriakan liar. Tanpa ragu sedikit pun, Chen Fei dan teman-temannya menyerang. Namun, itu tidak baik. Fatty Zhang besar dan Fatih Hei ketiga maju ke depan seperti babi hutan yang terkejut. Serangan ganda mereka cukup mengejutkan untuk membuat hantu dan dewa menangis. Mereka menyerbu ke depan, membanting ke Chen Fei dan teman-temannya, memaksa mereka kembali. Chen Fei dan teman-temannya benar-benar terkejut, dan ketika mereka menyadari apa yang dilakukan awak oven, kulit kepala mereka merasa seperti akan meledak. Dalam situasi lain, Chen Fei dan teman-temannya akan menghindar ke samping atau melakukan serangan balik. Tetapi di sini, melarikan diri ke belakang tidak akan ada gunanya, dan pada kenyataannya akan mempercepat kekalahan mereka. Ketika mereka didorong mundur, wajah mereka dipenuhi amarah. Jelas, mereka tidak memiliki keinginan untuk menjadi murid sekte luar. Setelah dipromosikan, mereka tidak akan lagi berada di Departemen Pengawas, dan akan menjadi murid biasa lagi, kehilangan akses ke keuntungan buruk mereka. "Kakak Zhang, hentikan," sembur Chen Fei, keringat membasahi dahinya. "Ada sesuatu yang ingin aku katakan," namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh Bai Xiaochun. "Kakak sulung, terus berjalan. Dorong mereka melewati garis finish." Petik 2. Sebagai tanggapan, Big Fatty Zhang mengeluarkan raungan dan mendorong maju lebih keras. Ketiga Fatih Hei bergabung dengannya, dan suara gemuruh bergema saat mereka mendorong Chen Fei dan dua rekannya lainnya di jalan sempit. Yang pertama melewati garis finish adalah salah satu dari pria kekar, yang kemudian berdiri di sana di puncak gunung, ingin menangis, tetapi tidak bisa. Orang kekar lainnya mengeluarkan jeritan sengsara. Sambil terhuyung mundur, dia mulai memukuli dadanya dengan menyesal. Yang terakhir menyeberang adalah Chen Fei. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, jalannya terlalu sempit, dan ledakan terdengar ketika dia dipaksa keluar dari jalan. Dia memelototi Big Fatty Zhang dan yang lainnya, matanya merah dan penuh dengan pembunuhan. Bai Xiaochun, orang yang paling mereka benci bukanlah Fatty Zhang besar, tetapi Bai Xiaochun, yang telah memulai dengan rencana tercela untuk memulainya. Dua murid sekte luar di puncak gunung telah menonton saat seluruh adegan dimainkan. Mereka membersihkan tenggorokan mereka, dan kemudian mundur sedikit, tidak ada yang bisa dikatakan. Fatty Zhang besar dan Fatih Hei ketiga sekarang berdiri di garis finish, menjulurkan dada mereka dengan bangga dan tertawa terbahak-bahak. "Sampai jumpa, Chen Fei," kata Big Fatty Zhang, menamparkan perutnya dan menyebabkan lemaknya bergoncang. "Hahaha, meskipun tidak di distrik pelayan. Hahaha, aku akan merindukanmu. Selamat menjadi murid sekte luar." Petik 2. Chen Fei dan teman-temannya hampir batuk darah, dan di dalam hati mereka, mereka tidak ingin melakukan pembunuhan. Bai Xiaochun mengangkat dagunya, tampak sangat senang. "Tidak perlu berterima kasih kepada kami, penatua saudara. Selamat menjadi ikan yang melompati gerbang naga. Sebagai murid sekte luar, kesuksesan meteor kamu akan menjadi seperti kuda ilahi yang berlari. Kami, saudara junior, mengucapkan selamat dengan tulus." Petik 2. Namun, bahkan ketika kata-katanya terdengar, harum dingin terdengar dari puncak Fragrant Cloud Peak. "Tidak perlu untuk selamat, kamu juga datang." Hampir segera setelah kata-kata itu memasuki telinga Bai Xiaochun, dia mulai bergetar. Matanya dipenuhi rasa takut ketika kekuatan yang kuat melonjak turun dari atas gunung, menyelimutinya, dan kemudian mulai menarik gunung itu. Bai Xiaochun menjerit sengsara, dan cepat-cepat memeluk pohon yang membatasi sidang dengan api. "Saudara penatua, selamatkan aku!" dia berteriak. Perkembangan ini terjadi terlalu cepat. Sebelum Big Fatty Zhang dan Fatih Hei ketiga bahkan bisa bereaksi, suara retak terdengar ketika pohon Bai Xiaochun berpegangan untuk membelah dua. Dia terbang mundur seperti layang-layang dengan tali terputus, berputar ke atas menuju puncak gunung. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya muncul di atas, mengenakan jubah biru panjang, tampak sangat mengancam meski tidak terlihat marah. Itu tidak lain adalah Li Qinghou.